Ini kita akan lanjutkan Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita masih berbicara mengenai buku yang ke-6 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park gitu ya. Nih, Imam Besar Kekal yang dijanjikan dengan sumpah. Jadi kita lagi membicarakan tentang dari antara seluruh sejarah gitu ya. Sejarah Perjanjian Lama sejak Adam sampai orang Israel kembali dari Babel, ada penekanan yang Tuhan jelaskan, yang Tuhan ingin angkat lewat silsilah di kitab Tawarik, SDKT, silsilah di kitab Tawarik. Dan hal tersebut mengenai pentingnya Daud dan imam, khususnya silsilah imam besar. Makanya kita telah membahas tentang 24 divisi bagaimana Daud dia manage pertama kalinya dia mengatur lewat hikmat dari Tuhan, lewat petunjuk Tuhan, dia mengatur seperti apakah sistem pelayanan di bait suci. Dia persiapkan semuanya padahal ya bait sucinya belum ada. Tapi petugasnya udah siap semuanya, udah ready. Nah, kita telah melihat tentang 24 divisi atau 24 rombongan orang Lewi yang membantu dan membantu menjadi satu hati dengan para imam di dalam melaksanakan tugas. Ini orang Lewi yang membantu para imam. Kemudian kita juga telah melihat 24 divisi imam. Oke, 24 divisi imam ini semua diatur. Nah, ada juga 24 divisi penyanyi atau paduan suara. Ya, dan terakhir ada 24 divisi penjaga pintu. Ya, penjaga pintu. Gatekeeper. Dan bagaimana ternyata semua 24 divisi ini merupakan tugas bagi kita hari ini juga. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa kita di dalam Kristus, kita yang telah menerima Yesus Kristus, kita adalah imamat rajani. Nah, dari antara imam ada imam biasa dan ada imam besar. Oke, ada imam besar dan imam besar ini hanya satu gitu ya. Hanya satu di zaman itu, dan setelah imam besar ini mati baru anaknya ganti. Nah, seperti ini aturannya, dan kita telah belajar lewat pertemuan yang sebelumnya bahwa di dalam 77 silsilah imam besar ada masa-masa ketika imam besar bukan lagi dari keturunan Harun. Udah nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, udah nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini terjadi di zamannya siapa? Di zamannya Raja Herodes. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut mengenai imam besar, secara khusus pakaian. Ya, pakaian imam besar. Kita baca dulu. Keluaran 28 ayat 2. Keluaran 28 ayat 2 dikatakan begini. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, tadi saya bilang ada imam secara umum, ada juga imam besar. Pakaian pun ada. Disediakan pakaian. Ya, pakaiannya ada yang untuk imam, ya semua imam silakan pakai ini sama seragamnya. Tetapi khusus imam besar, satu orang itu berbeda, bajunya berbeda. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, hubungannya dengan kita apa? Nah, lewat pelajaran hari ini kita akan melihat bersama-sama dan lewat tuntunan Roh Kudus kita akan mencoba memahami. Oh, ternyata ini pun pakaian yang perlu kita pakai hari ini. Karena kita adalah imamat rajani. Gitu ya. Pakaian seperti apa yang perlu kita kenakan hari ini? Pakaian imam besar yang seperti apa? Dan tentu pada akhirnya kita akan melihat ini bukanlah pakaian yang kelihatan dengan mata, tetapi ini merupakan pakaian rohani yang perlu kita kenakan. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan tuntunan Roh Kudus, kita bisa memahaminya, dan lebih lagi kita bisa mengenakan pakaian imam besar ini. Baik, mari kita lihat mengenai pakaian imam besar, pakaian yang dipakai oleh para imam dan imam besar. Jadi ada yang semuanya pakai, imam besar juga pakai pakaian ini. Yang pertama itu celana lenan. Celana lenan, kalau saya share gambarnya kira-kira seperti ini gambarnya.
Oke, ini eh, kalau ada yang punya buku ke-6, seri ke-6, ini ada referensinya, ada gambarnya. Ya sangat alkitabiah. Kalau kita lihat ada pembuktian ayat-ayatnya dan masuk di dalam logika kita, maknanya satu persatu itu apa, ayat-ayat pendukungnya apa semuanya, bahasa Ibraninya apa. Semuanya ada di sini. Ini bicara tentang buku yang tadi saya bilang, ya. Buku seri yang ke-6, Imam Besar Kekal yang dijanjikan dengan sumpah. Nah, ini pakaiannya, dan kalau kita lihat bagian pertama adalah celana lenan. Celana lenan itu seperti celana dalam, jadi ini nggak kelihatan ya. Celana dalam. Sebenarnya ada gambarnya. Gambarnya seperti apa? Cuma saya mohon maaf, saya nggak dapatkan itu hari ini. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya nanti saya tunjukin gitu ya bagian pakaian-pakaiannya. Oke, jadi ini penampilan luar. Jadi di gambar kita nggak bisa lihat. Ini celana lenan, seperti celana dalam kalau zaman sekarang. Ini pakaian yang longgar dipakai paling dalam. Bahasa Ibraninya adalah miknas. Kata miknas, miknas artinya, miknas ini memiliki arti. Itu adalah pakaian yang menutupi aurat para imam. Menutupi aurat para imam. Dan bahannya itu dibuat dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kita lihat Keluaran 39 ayat 28. Keluaran 39 ayat 28. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ini dia. Oke. Celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Jadi ini celana lenan berfungsi untuk menutupi aurat para imam. Jadi ini seperti arti namanya gitu ya, miknas. Seperti arti katanya. Tetapi yang kita perlu lihat maknanya apa? Arti sejarah penebusannya apa? Ketika dikatakan menutupi aurat, ya menutupi aurat, ini menggambarkan atau ini mengajarkan tentang kehidupan yang murni. Hidup yang murni di hadapan orang. Artinya apa? Menutupi aurat artinya tidak melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Tidak melakukan dosa percabulan. Oke, Yehezkiel. Kita lihat Yehezkiel 23 ayat 18 dikatakan begini. Oleh karena ia telah melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku akan menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Seperti ini digambarkan bahwa orang Israel dan orang Yehuda telah dengan terang-terangan memperlihatkan auratnya katanya. Artinya apa? Mereka melakukan dosa percabulan, persundalan katanya. Oke. Jadi ketika dikatakan miknas, menutupi aurat, artinya tidak melakukan percabulan, menjalankan kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Oke, jadi ketika Tuhan berkata para imam harus memakai celana dari lenan, celana lenan ini artinya mereka harus hidup dengan murni. Hari ini pun kita adalah pengikut Kristus. Kristus Yesus dialah imam besar agung. Betul ya? Imam besar yang kekal. Dan kita adalah imam-imam. Karena itu kita perlu mengikuti jejak Kristus. Jika Yesus adalah imam, maka Yesus pun mengenakan celana lenan ini. Artinya apa? Yesus mengajarkan untuk kita hidupnya kudus, gitu ya. Makanya kita harus bersih. Jangan ada dosa seksual. Oke? Dosa percabulan. Ini yang diajarkan melalui celana lenan. Kemudian mari kita lihat bersama-sama yang kedua, kemeja. Kemeja. Jadi pakai imam besar sama-sama mengenakan pakaian. Sebenarnya pakaian ini satu potong. Panjang. Ini di gambar ada. Coba kita lihat. Yang warna putih ini bisa lihat ini tangan panjang. Oke. Ini karena Gambarnya ketutup nggak yang kelihatan, Pak. apa?
Gambarnya belum ke-share, Mas. Oh, ke-share. Oh, oke, oke, Masih oke, oke. dibuat. Sebentar ya. Oh, saya salah share-nya. Oh, oke. Ya, bisa lihat ya? Udah. Bisa, Baik. bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna putih ini, ya tadi saya bilang gitu ya. Celana lenan nggak kelihatan ya. Oke. Karena celana dalam soalnya tertutup ya, tertutup dengan semua jubah ini. Nah, tetapi ketika kita bicara mengenai kemeja, ini yang dimaksud dengan kemeja. Ini tangan panjang warna putih ini dari lenan sampai di bawah. Nih, oke. Ada kan yang bagian bawah ini? Nah, ini yang sampai kaki. Jadi ini menutupi dari leher, oke, dari leher ke ujung lengan sampai ujung kaki. Inilah yang dimaksud dengan kemeja. Oke, kemeja. Kemeja atau ya dikatakan pakaian lenan. Oke, pakaian lenan. Nah, itu bahasa Ibrani adalah ketonet. Ya, ketonet. Ini satu potong pakaian. Satu potong pakaian. Ya. Jadi dari atas sampai bawah itu satu potong. Ini seperti daster satu terusan gitu ya. Seperti terusan gitu. Ibu-ibu tahu lah gitu ya mengenai ini. Nah, ini ketonet. Sampai ke, nah ini tangan panjang sampai ke mata kaki juga ada. Keluaran 39 ayat 27 dikatakan begini. Dibuat merekalah kemeja dari lenan. Ini kemeja dari lenan. Dari lenan halus. Buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Nah, ini menjadi bahan kemeja. Semua dari lenan. Kata ketonet ini kita tahunya muncul di sini kan ya. Kemeja dari lenan. Ini ketonet. Dibuat merekalah ketonet. Ketonet dari lenan halus. Ini untuk imam kan? Untuk imam. Tetapi di dalam Alkitab kata ketonet ini bahasa Ibrani ini sudah muncul pertama kali itu di Taman Eden. Di Taman Eden. Di Kejadian 3 ayat 21 di situ dikatakan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini ada kata pakaian. Sama, ketonet juga di sini. Jadi kita bisa lihat Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu membuat pakaian dari daun pohon ara, betul ya? Akan tetapi daun pohon ara itu tidak tahan lama, ya, tidak tahan lama, tidak menutupi juga hanya sebagian. Kalau kita lihat bahasa bahasa Ibraninya, pakaian yang mereka buat dari daun pohon ara itu bahasa Ibrani itulah cagora. Cagora itu artinya ya, menutupi bagian pinggul itu, menutupi bagian pinggul. Ini seperti rok mini gitu, seperti rok mini itu artinya. Makanya kita bisa lihat beda dengan ketonet pakaian yang diberikan oleh Tuhan untuk menutupi secara keseluruhan. Lagi pula itu dari kulit binatang tahan lama. Nah, jadi apa makna penebusannya dari kemeja lenan ini? Oke, kemeja lenan ini. Artinya, oke, pakaian yang diberikan Tuhan bagi para imam ini menggambarkan, ya, menggambarkan pakaian yang akan menutupi secara keseluruhan. Jadi ketonet itu merupakan pakaian yang menutupi secara keseluruhan. Dan ini kalau kita lihat penggunaan pertama kali adalah pakaian yang Tuhan bikin dengan apa? Dengan mengorbankan binatang. Ya, di Kejadian 3:21 kan ada. Hal ini menggambarkan Yesus Kristus. Ini merupakan nubuat bahwa Yesus Kristus saja, ya, lewat pengorbanan Yesus Kristus maka manusia bisa ya, ditutupi dosanya. Ya. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Jadi Yesus satu-satunya anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, 1 Korintus 5 ayat 7 juga sama. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi sama seperti itu, imam harus memakai pakaian yang dibuat dari Tuhan. Dia senantiasa harus ingat bahwa Tuhan yang menutupi segala sesuatu di dalam diri dia. Kesalahan dan pelanggaran dia. Hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Kita harus mengenakan Yesus Kristus. Betul ya? Kalau Yesus Kristus enggak ada, kita adalah orang yang berdosa yang akan apa? Yang akan menerima hukuman. Tetapi karena ada Yesus dalam kita, maka ya dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi kita betapa bersyukur. Jadi kita telah lihat mengenai celana lenan dan kemeja. Yang ketiga, kita lihat ikat pinggang yang diikat di sekeliling kemeja. Nah ini. Jadi ini merupakan satu potong seperti ya ikat pinggang, fungsinya sama, ikat pinggang. Jadi kita perlu bayangkan ini. Perlu bayangkan kalau pakai daster gitu ya. Kalau pakai daster kan kemana-mana gitu kan. Karena longgar sekali itu. Longgar sekali gitu ya. Maka perlu ikat pinggang supaya nggak melambai-lambai kemana-mana kalau ditiup angin. Ya, supaya rapi gitu ya. Supaya tertutup secara keseluruhan. Bahasa Ibrani adalah abnet. Abnet nih. Ikat pinggang ya. Tetapi ikat pinggang ini kalau kita lihat sampai ke mata kaki. Jadi di pinggang sini ini nggak kelihatan, tetapi di balik baju yang warna-warni ini, di balik baju yang warna biru, kemudian apa? Ada di situ ikat pinggang, munculnya di mana? Ya, ini dia. Nah, ini dia nih. Bisa lihat ini, yang di bawah ini ada 2 di sini. Inilah ikat pinggangnya. Gitu ya. Panjang sekali ikat pinggangnya sampai ke mata kaki. Jadi ikat pinggang ini ujungnya yang kelihatan. Ya, ujungnya yang kelihatan. Ini dibuat dari mana? Ya, dibuat dari apa? Keluaran 39 ayat 29. Keluaran 39 ayat 29 dikatakan apa? Dikatakan begini. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dari lenan halus, terus apa katanya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, warna-warni. Oke, jadi dari 4 bahan kalau kita lihat. Ya, ada 4 bahan, kain lenan halus, ini kan lenan ini putih. Kemudian kain biru, kemudian ada ungu katanya, ya, ungu dan jadi kain ungu tua itu sebenarnya itu kain warna biru, gitu ya. Kemudian ada kain ungu muda ini ungu. Terus kirmizi ini merah, ya. Jadi ada 4 bahannya, 4 bahan. Maknanya apa? Maknanya apa? Kalau kita lihat ikat pinggang di dalam Alkitab melambangkan tugas seseorang. Tugas seseorang. Jadi kalau misalnya kemejanya itu terlalu longgar, ya. Kalau terlalu longgar, jika tidak diikat dengan ikat pinggang, maka akan sangat sulit untuk beraktivitas. Akan sangat sulit, ya. Ibu-ibu tahu mengenai hal ini. Kalau misalnya pakainya terlalu gombrang gitu kan, mau pergi kemana-mana mesti angkat, pegang, diikat, kadang-kadang gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Longgar sekali soalnya. Ya melakukan ini, lakukan itu. Apalagi imam, ya imam di sini dia ada tugas itu, tugas kerjaan berat gitu. Jadi dia harus angkat, pindahin daging korban, ya kan? Dia harus naik ke atas itu, kayaknya ada mezbah korban bakaran itu kan agak tinggi, gitu agak tinggi. Jadi harus naik ke sana, lakukan banyak hal. Jadi jika terlalu longgar akan sulit untuk bekerja, ya, akan sulit bekerja. Keluaran, ya keluaran. Kalau kita lihat diberitahukan mengenai ikat pinggang ini, ya, bahwa apa ikat pinggang ini memiliki makna. Jadi bukan cuma ya yang penting ada ikat pinggang. Enggak, ini ada makna. Keluaran 12 ayat 11 dikatakan, beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat. Nah di sini, jadi memakan roti tidak beragi
ketika keluar dari Mesir, malam ketika mereka keluar dari Mesir, mereka makan roti itu dengan apa? Pinggangnya berikat katanya. Jadi ikat pinggang itu ada gitu ya. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini dikatakan siapkanlah akal budimu. Ini sama ya. Harus berjaga-jaga, harus siap melakukan pekerjaan, harus waspada. Meletakkan harapan seluruhnya pada kasih karunia Tuhan. Jadi mereka ya, para imam dikatakan mereka itu siap ya, mereka siap untuk melayani, mereka waspada, mereka lakukan segala sesuatunya dengan pemahaman yang baik tentang ini mereka sementara melayani ngapain sih? Kadang-kadang kita di gereja kita melayani karena terlalu sering melayani. Jadi lupa gitu ini tentang apa sih, mau ngapain sih melayani, tujuannya apa sih? Tujuan kita misalnya sekarang kita lagi belajar tujuannya apa sih? Nah, kita perlu berjaga-jaga jangan sampai kita lupa mengenai hal ini. Makanya Rasul Petrus bilang apa? Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu ya, kepada kasih karunia Tuhan katanya. Ya, jadi ini kita harus menjadi orang-orang yang rajin untuk bekerja bagi Tuhan. Oke? Jangan kita ya belajar lagi. Hari ini belajar ya, belajar lagi. Aduh, hari ini gereja lagi. Aduh, ini PPKM udah turun lagi. Nanti kalau misalnya udah boleh datang ke gereja, aduh agak malas ke gereja. Ini. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika dunia itu bersih dari corona. Misalnya, corona bisa ditekan. Semua orang sudah divaksin misalnya. Oke. Sikap ibadah, semangat untuk beribadah orang Kristen, umat Tuhan setelah COVID dan sebelum COVID masih sama enggak semangatnya? Nah, jadi kita perlu memperhatikan mengenai hal ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikat pinggang kita, siap sedia. Tetap apa? Melayani Tuhan, tetap mencari kehendak Tuhan. Ya, kita robah apa yang perlu dirobah. Kemudian destar ini topi. Oke, destar ini topi. Kalau kita lihat ini bukan destar, oke, bukan destar. Karena ini adalah serban khusus digunakan oleh imam besar. Nanti minggu depan saya cari gambarnya saya berikan gitu ya. Namanya destar, seperti topi gitu ya. Jadi para imam, ini semua imam memakai penutup kepala. Ini disebut destar. Imam besar berbeda. Oke, sekali lagi berbeda. Bahasa Ibrani dari destar itu adalah mikba'ah. Bentuknya kerucut kayak gunung kecil gitu. Kerucut gitu ya. Destar. Nah, jadi kalau kita lihat destar ini dibuat dari lenan halus juga. Keluaran 39 ayat 28 dibilang begini. Keluaran 39 ayat 28. Serban dari lenan halus, destar yang indah. Dari lenan halus, celana lenan, ini. Jadi serban dari lenan halus katanya. Oke. Nah, kemudian ada serban, ini serban ya. Kemudian ada destar. Ini beda. Serban itu adalah mitznefet. Oke. Mitznefet itu serban. Ini yang digunakan oleh imam besar, oleh imam besar. Sedangkan destar ini dikatakan ini adalah ya, mikba'ah, topi, ya, topi. Nah, tapi kalau kita lihat itu ada ungkapan destar yang indah katanya, betul ya, yang indah dari lenan halus. Maknanya apa? Kalau kita lihat destar ini merupakan perhiasan kemuliaan. Perhiasan kemuliaan. Coba kita baca. Keluaran 28 ayat 40. Dikatakan begini. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja. Kita sudah bahas mengenai kemeja ya. Dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka. Nah, ada ya ikat pinggang. Kemudian dan destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Amin. Ya, jadi
Kalau kita lihat ini menjadi perhiasan kemuliaan katanya. Oke. Jadi ketika orang-orang jadi umat Israel, umat Tuhan melihat para imam pakai itu, mereka bisa melihat, wah inilah imam. Inilah ya imam-imam yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka berbeda. Mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Jadi langsung ketahuan. Ya, berhiaskan kemuliaan. Tuhan benar-benar dimuliakan lewat pelayanan mereka. Nah hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Orang melihat kita apakah Tuhan dimuliakan atau enggak. Dulu saya pernah waktu saya pergi ke gereja pusat kita di Korea Selatan gitu ya, di gereja Pyeongkang Cheil. Ini udah sangat lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan tapi saya masih ingat doanya. Di dalam doa salah satu penginjil dia berdoa begini, Tuhan kiranya Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak yang memuliakan Engkau sebagai Bapa orang benar, bukan Bapa dari orang berdosa. Jadi memuliakan Tuhan sebagai Bapa dari orang yang berdosa atau jadi Tuhan kita itu dikenal sebagai Tuhan siapa? Tuhan yang apa? Tuhan dari apa? Tuhan dari orang benar. Mungkin awalnya kita ada dosa, tetapi setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus apa? Harus berusaha hidup benar. Memohonkan supaya Tuhan, tolong bimbing supaya saya bisa hidup benar. Sehingga saya pun bisa memuliakan Engkau sebagai Bapa dari orang benar. Seperti itu. Ya. Kita artinya apa? Kita ada visi, ada tujuan, ada target untuk kita capai. Jadi jangan sampai kita bilang, ya Tuhan itu kan menerima aku apa adanya. Ya kalau saya ada dosa ya juga masih manusia. Ya oke lah Tuhan juga kan maha kasih penuh belas kasihan. Pasti selalu ada waktulah. Ini kan tinggal bertobat aja. Jadi saudara, kalau misalnya kita memiliki pemikiran seperti itu, waktu untuk bertobat gak akan datang. Kenapa? Karena pola pikir yang seperti itulah yang membatasi kita, yang membentuk kita bahwa apa? Nanti aja bertobatnya. There is still time. Nanti aja belajarnya, nanti aja firmannya, nanti aja doanya. Semuanya serba nanti. Pada akhirnya pintu itu tertutup, udah gak ada kesempatan lagi. Gitu ya. Jadi firman Tuhan yang sangat berharga dikatakan kepada kita. Selama masih dikatakan hari ini, selama masih dikatakan, ya, selama Tuhan berkenan untuk ditemui, marilah kita menemui Tuhan. Selama masih dikatakan hari ini dan engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Seperti itu. Pada akhirnya orang-orang melihat kita, wah Tuhan dimuliakan. Oke, inilah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus dengan baik, sungguh-sungguh percaya, pada akhirnya kita akan apa? Akan dimahkotai dengan perhiasan kemuliaan. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, jadi ini 4 pakaian yang dipakai oleh semua imam besar dan juga imam. Celana lenan, kemeja, ikat pinggang yang di sekeliling kemeja, kemudian penutup kepala, ya, destar itu. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, pakaian kudus yang hanya dipakai oleh imam besar. Hanya imam besar yang pakai ini. Yang pertama serban. Tadi mitznefet. Ayo coba ikut sama-sama. Mitznefet. Jadi ketahuan gitu ya. Nah ini dia serban. Oke, serban. Nah, panjang serban ini sekitar 7,3 meter. Bayangkan, 7,3 meter digulung-gulung menjadi serban. Keluaran 28 ayat 39 dikatakan, haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban ini. Serban dari lenan halus katanya. Oke.
Nah, maknanya apa? Maknanya apa? Kalau kita lihat makna sejarah perebusannya, yang pertama serban ini melambangkan serban kekudusan. Kekudusan. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depan sini ada plat emas. Oke, ada lempeng emas di kayak di topinya itu. Kemudian di lempengan itu ditulis kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan, ya. Keluaran 28 ayat 36 saya baca, juga haruslah engkau membuat patam ini, patam atau lempengan dari emas murni, dan pada patam itu, pada lempengan itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Ayat 36 kita lihat, ayat 37. 37 dibilang begini, haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Nah ini, oke, bagian depan. Jadi tali ungu tua, ini blue gitu ya, biru. Kudus bagi Tuhan. Jadi setiap kali imam melayani dan semua orang lihat imam, biasanya orang kan pas ketemu lihat kepalanya kan. Apakah ada pas ketemu cuma lihat kaki orang itu aja? Atau perut orang itu? Bisa-bisa tersinggung kan? Ini maksudnya apa nih? Lihat saya gendut ya? Gitu. Lihat ini perut melulu gitu kan? Pasti lihat apa? Mukanya kan? Nah ketika umat Tuhan melihat wajah ya, dari sang imam besar, mereka langsung baca itu dia. Kudus bagi Tuhan. Oh iya, saya pun harus kudus. Jadi ini adalah serban kekudusan, harus murni, gitu ya, harus murni. Ya. Yang kedua, serban ini melambangkan ketaatan, ya ketaatan. Kalau kita lihat serban ini menutupi kepala kan, kepala. Di bagian kepala itu ditulis kudus bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Sekarang, kenapa nggak taruh di depan dada aja, langsung kelihatan kan di situ kan, betul? Tetapi Tuhan tahu. Tuhan ada maksud kenapa ditaruh di situ. Nah, ditaruh di kepala ya, di bagian di serban ini menggambarkan apa? Manusia yang berpikir dengan kepalanya ya. Seorang imam besar ketika menjalankan kehidupannya, ketika dia menjalankan kehidupan pelayanannya, menjalankan tugasnya, dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh menggunakan pikiran sendiri, nggak boleh. Harus kudus bagi Tuhan. Jadi pikiran, hati, semua itu tertutup dan hanya apa? Hanya kekudusan saja, hanya bergerak sesuai dan perintah Tuhan. Itu sebabnya ya ini dikatakan sebagai serban yang melambangkan ketaatan. Ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi taat sepenuhnya. Yesus telah taat sepenuhnya. Maka orang yang mengenakan mitznefet ini, serban ini adalah orang yang bisa taat kepada firman Tuhan. Orang yang tidak mau taat, maunya pikir semaunya dia, bergerak hidup semau diri, nggak akan bisa mengenakan serban ini, nggak akan bisa, gitu ya. Nah, itu sebabnya kita harus taat, kita harus taat. Filipi 2 ayat 7 ya, mengenai Kristus dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka hari ini pun kita perlu menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mengosongkan diri kita. Hanya mengedepankan Kristus saja. Makanya lewat firman Tuhan kadang-kadang kita belajar. Kita diingatkan kembali. Kadang-kadang hidup kita lebih mendahulukan apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Ya, tapi kita harus apa? Harus menjadi satu dengan Tuhan. Kita adalah umat perjanjian, amin ya. Jadi kita semua adalah umat perjanjian, maka sebagai umat perjanjian kita telah menjadi satu di dalam Tuhan. Bergabung menjadi satu, artinya apa?
Artinya kehendak yang Tuhan ingin laksanakan itu pun menjadi kehendak kita. Jadi kita yang harus sesuaikan. Makanya pendeta Abraham Park dia pernah khotbah dengan satu judul, sesuaikanlah pikiranmu. Nah ini, sesuaikanlah pikiranmu. Sesuaikan pikiran kita dengan apa? Dengan Kristus. Makanya dikatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Sama seperti itu, nasihat Paulus yang demikian, hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat, gitu ya. Mau taat dengan kerendahan hati. Kita minta, Tuhan tolong bantu supaya saya bisa berubah. Ada hal-hal yang saya sangat sulit untuk berubah. Ada hal-hal yang mungkin saya masih mendahulukan pribadi saya, pikiran saya sendiri. Bapak bantu supaya saya bisa taat, lihat kehendak Tuhan. Pada akhirnya saya bisa menjadi imam yang mengikuti, imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Imam yang apa? Benar-benar menjadi pengantara, yang mendoakan orang, yang menyampaikan kabar baik untuk orang, memberikan penghiburan firman Tuhan, ya, hal yang seperti itu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang-orang yang mengenakan ya, pakaian imam ini, pakaian imam besar ini, kita bisa menerima perlindungan dari Tuhan dan berkat besar dari Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan belajar mengenai efod ya di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kita tutup dulu dengan doa Bapa kami, dan kita kalau ada yang mau bertanya ya silakan gitu ya. Kita doa tutup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, Tuhan memberkati.